Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmat-Nya yang sangat banyak kepada kita. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat kesempatan hidup, dan nikmat ditolong oleh Allah. Bisa istiqomah hadir ke majelis ilmu ini. Semoga Allah terus memudahkan bagi kita agar kita selalu istiqomah ngaji sampai kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, setiap Nabi menjelang menghadapi bulan Ramadan, di akhir-akhir bulan Sya'ban itu Nabi sering berpidato atau memberi nasihat kepada para sahabat. Salah satu pidato Nabi atau nasihat Nabi itu ada diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu an, bahwa di situ, kalau saya cuplik sedikit saja, saya ambil sedikit saja dari nasihat Nabi itu adalah bahwa beribadah di bulan Ramadan itu, kalau ibadah sunnah pahalanya seperti pahala wajib di bulan yang lain. Kalau kita beribadah di bulan Ramadan, pahala wajib, ibadah wajib, maka sama saja pahalanya sama saja dengan 70 kali pahala wajib di bulan yang lain. Berarti pahala ibadah di bulan Ramadan itu ditingkatkan berlipat-lipat oleh Allah, berlipat-lipat. Maka itu mari kita perbanyak ibadah atau perbanyak permintaan kepada Allah ya. Salah satu yang dinasihatkan Nabi atau yang disampaikan Nabi di dalam pidato itu, dilanjutannya adalah Nabi bersabda, celakalah orang yang tidak memperoleh ampunan Allah di bulan yang agung ini. Jadi maksudnya kalau kita masuk ke bulan Ramadan, lalu kita beribadah di bulan Ramadan, lalu keluar dari bulan Ramadan kita tetap tidak mendapatkan ampunannya. Apakah bisa? Bisa saja itu. Karena apa? Karena dia puasanya tidak menahan marah. Dia puasanya tidak menahan iri hati dan dengki, tidak menahan rasan-rasan dan lain sebagainya. Jadi itu yang seperti itu disebut Nabi adalah orang yang celaka. Maka oleh karena itu, di samping kita menjaga hal-hal yang seperti tadi itu, menjaga nafsu kita, nafsu marah, nafsu tersinggungan, nafsu ngerasani orang dan lain sebagainya, maka kita pun harus meminta ampun kepada Allah, banyak-banyak minta ampun kepada Allah di bulan Ramadan. Salah satu permintaan ampun yang diajarkan Nabi adalah kita wirid Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi kita perbanyak baca itu di bulan Ramadan ya. Artinya apa itu? Ya Allah, Engkau Maha Pengampun dan suka mengampuni, maka ampunilah aku. Jadi kita memuji Allah bahwa Allah itu Maha Pengampun dan suka mengampuni, maka kita minta ampun kepada Allah. Kepada siapa lagi kita minta ampun kalau bukan kepada Allah? Lalu di samping itu kita banyak-banyak memaafkan orang-orang yang suka ngerasani kita. Ya, kalau ada orang kita tahu bahwa seseorang ngerasani kita maafkan dosanya orang itu. Lalu apa? Yang berikutnya kita banyak-banyak memaafkan orang yang memfitnah kita, orang yang mendolimi kita, orang yang meremehkan kita dan lain-lain, yang jelek-jelek sikapnya kepada kita maafkan. Agar apa? Agar kita mendapatkan ampunan dari Allah. Agar kita mendapatkan ampunan dari Allah.
Lalu amalan Ramadan yang berikutnya yang bisa amalan Ramadan yang bisa membuat kita mendapatkan ampunan dari Allah, ya ada cukup banyak. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, puasa itu sendiri ya. Puasa itu sendiri itu menyebabkan ampunan dari Allah. Puasa yang bagaimana? Puasa karena iman ya. Puasa karena mengharapkan pahala dari Allah. Puasa yang mengharapkan ridhonya Allah. Nah, seperti itu yang kita mendapatkan ampunan dari Allah. Jadi di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Artinya barang siapa puasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Lalu amalan Ramadan yang lain yang bisa mendatangkan ampunan dari Allah itu, di samping kita tadi memang minta ampun, terus memaafkan orang-orang lain yang menyakiti kita, maka usaha ketiga agar mendapatkan ampunan Allah, mengamalkan amalan-amalan yang mendatangkan ampunan Allah. Yang pertama tadi ya puasa itu sendiri. Yang kedua sholat tarawih. Sholat tarawih berarti sama witir ya. Di dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini mirip dengan hadis yang pertama tadi. Mengkoma Ramadhana, hanya beda koma. Kalau yang pertama tadi soma. Nah, sekarang mengkoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa melakukan qiyam Ramadan itu beribadah di malam hari di bulan Ramadan seperti tarawih, witir dan lain sebagainya yang dilakukan kita malam hari, maka karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni oleh Allah. Lalu apalagi amal ibadah apalagi yang bisa mendatangkan ampunan Allah? Tentu saja ibadah di malam Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar. Hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, itu mirip juga dengan hadis sebelumnya ya. Langsung saya baca artinya. Barang siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar, malam 1000 bulan, dengan penuh iman dan muhasabah, mengharapkan pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam ini yang kita sampaikan adalah bahwa manusia termasuk kita itu dikatakan oleh Nabi celaka apabila kita menemui bulan Ramadan lalu kita keluar dari bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Maka usaha kita yang bisa kita lakukan agar mendapatkan ampunan Allah tadi, yang pertama minta ampun kepada Allah. Yang kedua, mengampuni orang-orang yang suka mendolimi kita. Lalu yang ketiga, melakukan amalan-amalan yang bisa mendatangkan ampunan dari Allah. Itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Segala yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.